Halo guys, balik lagi di channel gue, Jalan Fadia. Kali ini kita akan membahas tentang public speaking. Kalian pasti udah pada tahu kan public speaking itu apa? Sini aku kasih tahu, public speaking adalah seni berbicara atau komunikasi di depan halayak umum, dan tujuan dari public speaking sangatlah beragam. Ada yang ditujukan untuk persuasi, namun ada pula yang bertujuan untuk memberi informasi atau pengetahuan. Salah satu hal terpenting dalam public speaking adalah penguasaan materi. Cara public speaker menguasai dan menyampaikan materi pidato juga tak kalah pentingnya. Nah, berikut ini ada 4 metode public speaking yang dapat diaplikasikan untuk menyampaikan pidato di depan umum. Apa aja sih? Yuk disimak. Yang pertama, manuscript speaking. Metode ini adalah metode membaca naskah yang telah disiapkan sebelumnya. Biasanya, metode ini digunakan pada acara kenegaraan atau yang bersifat resmi. Para pejabat atau orang yang memiliki kedudukan tinggi biasanya memilih metode ini untuk menghindari kesalahan. Contoh lainnya apa sih? Contoh lainnya adalah pidato pada upacara, pengumuman genting mengenai kebijakan publik, pengumuman pemilu, dan lain sebagainya. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Kelebihan yang pertama, yaitu rasa takut atau was-was dapat diminimalisir karena kalian cukup membaca naskah saja. Yang kedua, dapat memilih kata-kata terbaik untuk dibicarakan karena melalui persiapan yang cukup tinggi. Yang ketiga, dapat berbicara secara efektif dan efisien sehingga tidak perlu menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak penting. Lalu kekurangannya adalah yang pertama, interaksi dengan audiens berkurang karena kalian terfokus saat membaca naskah. Yang kedua, public speaker terkesan sebagai orang yang kurang ahli karena membaca teks. Bagaimanapun, seseorang yang berbicara tanpa teks terlihat lebih keren, bukan? Yang ketiga, public speaker tampak terlihat kaku karena membaca teks dan harus seindah dengan tulisan teks. Kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu memorize speaking. Seperti namanya, memorize, yaitu mengingat materi yang sudah kita persiapkan. Metode ini tanpa menggunakan bantuan sama sekali naskah atau catatan. Namun, pembicara harus membuat dan menghafal seluruh materi yang akan disampaikan. Cara ini tentunya sangat berisiko dan menantang, karena metode ini hanya disarankan oleh kalian yang mempunyai daya ingat yang tinggi. Tidak hanya itu, kalian juga dituntut untuk menguasai ide, gagasan, dan susunan bahasa yang ada di dalam teks. Kalian yang memiliki kemampuan improvisasi dalam komunikasi dan retorika sangat cocok dengan metode ini. Karena metode hafalan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pembicara dalam menyampaikan emosi melalui pidatonya. Namun, cara ini, sekali lagi ya, tidak disarankan bagi kalian yang tidak memiliki daya ingat yang tidak tajam. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama, kalian akan terlihat lebih keren, lebih berwibawa, dan mengagumkan tentunya. Yang kedua, kalian akan tampak sebagai orang yang terlihat cerdas dan pintar. Yang ketiga, pesan yang kalian sampaikan di dalam pidato tetap tersusun secara rapi. Lalu kekurangannya adalah yang pertama, jika kalian lupa pada isi teks, kalian tidak mempunyai clue, maka kalian akan hilang kendali dalam menyampaikan pidato. Yang kedua, waktu yang kalian siapkan tentunya cukup lebih lama karena kalian harus mencari materi dan menghafalkan materi tersebut. Yang ketiga tentunya, kerja otak kalian akan lebih keras karena kalian harus mengandalkan otak kalian untuk menghafal dan mengingatnya. Metode yang ketiga adalah improve to speaking. Metode ini merupakan metode public speaking tanpa adanya catatan atau naskah sama sekali. Bahkan, catatan mengenai apa saja yang perlu diingat dan dipelajari pun tidak ada. Metode ini pada umumnya dibutuhkan karena keadaan mendesak untuk melakukan public speaking. Metode improve to dilakukan secara spontanitas. Dengan demikian, metode ini mengandalkan kemampuan personal public speaker
yang tentunya memiliki pengalaman dan yang sudah profesional. Kelebihan metode improve tuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena tanpa persiapan naskah atau kerangka dalam bentuk apapun, kalian sebagai public speaker berbicara secara spontan. Apa yang akan menjadi ide dan gagasan kalian, kemampuan kalian membahasakan gagasan, dan kemampuan bahasa tubuh kalian dapat terbaca dengan jelas. Pada saat itu, akan terlihat kapasitas kalian dalam melakukan public speaking. Yang kedua, apa yang kalian sampaikan tentu terlihat lebih natural, karena tanpa teks. Yang ketiga, kalian akan terdorong untuk terus berpikir selama proses tersebut. Yang keempat, tentunya kreativitas kalian akan terus terasah karena kalian dituntut untuk terus berpikir secara kritis. Sementara itu, kekurangan dari metode ini adalah yang pertama, kesimpulan, asumsi, dan data yang kalian sampaikan bisa jadi data lama karena kalian belum research dan mencari tahu kembali. Yang kedua, karena tanpa persiapan, bahkan untuk membuat kerangka pun belum sempat, gagasan yang kalian sampaikan bisa saja kurang runtut. Yang ketiga, apabila kamu kurang berpengalaman dalam melakukan public speaking, tentunya penyampaian gagasan akan kurang lancar. Metode yang keempat, yaitu extemporaneous speaking. Metode ini adalah metode yang kami rekomendasikan untuk kalian gunakan. Karena metode ini dilakukan dengan cara menuliskan kisi-kisi, outline, atau garis besar dari bahasan yang akan kalian sampaikan kepada audiens. Penjelasan lengkap dan detailnya akan kalian kembangkan sendiri ketika kalian sudah berada di atas panggung. Untuk kalian yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi dalam melakukan public speaking, metode menggunakan catatan kecil ini sangatlah disarankan. Karena metode ini tidak mempersulit kerja kalian dan tidak memakan banyak waktu. Hanya saja, metode ini menuntut kalian untuk memiliki keterampilan berbicara dan berpikir secara kritis terhadap segala sesuatu. Kelebihan dari metode ini adalah yang pertama, instruksi dengan audiens dapat terjaga dengan baik karena kalian bisa melakukan kontak mata dengan mereka. Yang kedua, audiens akan lebih tertarik karena apa yang kalian sampaikan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Hal ini tidak lepas dari improvisasi yang kalian lakukan. Kemudian yang keempat, waktu yang kalian butuhkan cukup hemat, bahkan cenderung spontan. Sementara itu, kekurangan menggunakan public speaking dengan metode ini adalah yang pertama, apabila persiapan yang kalian lakukan terlalu terburu-buru, hal ini akan menyebabkan kalian kurang maksimal. Yang kedua, jika kalian belum terbiasa, diksi yang akan kalian pilih tentunya terlihat tidak menarik. Nah, itulah 4 metode public speaking dalam menyampaikan pidato atau delivering speech. Kalau kalian punya tips-tips public speaking yang menarik lainnya, silahkan tulis opini kalian di kolom komentar ya. Bye-bye, see you next time.